Iya, betul sekali. Jadi karena kita lihatnya dari atas gitu kan, jadi lebih jelas gitu kan, lebih jelas. Nah, tadi satu lagi, untuk peta dasar itu jangan lupa, itu juga menampilkan mengenai tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Makanya salah satu contoh dari peta dasar itu adalah peta depannya T. Ayo, masih ingat nggak? Depannya T. Salah satu contoh, bukan kalau tema, betul. Iya, betul sekali ya. Jadi salah satu contoh peta dasar atau peta umum adalah peta topografi. Nah, peta topografi itu apa? Peta yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Iya, betul. Makanya di penginderaan jauh itu kita bisa lihat juga ya, tinggi rendahnya permukaan bumi itu kita bisa lihat juga. Nanti dilihat dari warnanya gitu. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya keunggulannya adalah dapat dibuat dengan cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijangkau secara terestrial ya. Jadi meskipun eh, jadi daerah terestrial itu maksudnya bentang alamnya itu susah gitu ya. Mungkin gunung, ada jurang, tapi bukan menjadi kendala ya. Karena memang kita menyensornya dari atas gitu kan. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan lebih cepat. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dari teknik penginderaan jauh. Ya. Lalu berikutnya adalah manfaat. Nah, untuk manfaat itu ini dibedakan jadi dua kalau kita lihat di modul ya. Yang pertama adalah manfaat dari citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah sebagai alat penerima rekaman kondisi objek. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk mendapatkan kenyataan terbaru setiap saat. Ya, jadi lebih update kalau kita menggunakan citra penginderaan jauh, apalagi kalau kita menggunakan citra satelit gitu kan. Kalau satelit itu kan update terus ya. Lalu yang ketiga sebagai alat yang baik untuk memahami gejala di muka bumi. Jadi kita bisa juga melihat gejala-gejala di muka bumi ini menggunakan ini penginderaan jauh ya. Ya, misalnya berawan gitu kan, hujan, mendung, itu kita bisa lihat menggunakan teknik penginderaan jauh. Lalu yang ke berikutnya sebagai alat bantu menyusun teori, yang pasti adalah teori terkait dengan penginderaan jauh ya, dengan ilmu geografi tentunya ya kan. Lalu untuk manfaat citra satelit ya, karena tadi citra itu dibagi jadi dua kan, ada yang citra foto, ada citra satelit. Nah, untuk citra satelit itu punya manfaat tersendiri lagi ya. Yang pertama adalah untuk pemetaan tematik ya. Oke. Nah, minggu lalu juga kita bahas juga mengenai peta tematik ya kan. Oke, siapa yang mau coba jelaskan mengenai peta tematik? Mbak Santi. Ya, Mbak Santi katanya mic-nya rusak, udah bisa? Semoga bisa ya. Mbak Santi katanya pindah majikan ya, Mbak ya? Pindah majikan, majikannya susah kasih izin keluar ya. Halo? Halo? Oh iya, nggak bisa, suaranya nggak kedengeran. Halo Mbak Santi. Halo, halo, halo. Halo. Iya, suaranya nggak kedengeran nih. Nggak dengar. Nggak, kasih kesempatan dulu yang bisa bersuara ya, oke? Nanti terakhir ya, santai, masih banyak kesempatan ya. Kalau nggak bisa hari ini, besok masih ada point of the day ya kan. Yang nggak curang dong gitu kan. Kita kasih kesempatan yang bisa bersuara dulu, yang punya mic dulu, siapa? Tapi yang belum jawab ya, yang sudah jawab nggak boleh.
Tadi Mbak Ayu sudah belum sih? Oh sudah, tapi nggak kedengeran suaranya ya tadi ya. Oke deh, boleh dicoba lagi. Halo. Ya. Halo ya, ya. Merdu yuk. Dengar ya. Gimana? Maksudnya peta tematik itu gimana, Mbak? Yakin. Yakin. Itu salah itu bacanya itu pasti itu. Yuk, dibaca lagi, Mbak Endang tuh. Ini iya, peta tematik itu bukan peta umum. Salah. Oke. Kali bilangnya. Ya, coba tanya temen yang lain tadi ngomongnya peta umum atau peta khusus. Iya, harusnya harusnya peta khusus ya. Jadi peta tematik itu peta khusus. Jadi menampilkan penampakan tertentu aja. Nah, sekarang contohnya apa, Mbak? Terus. Terus? Iya, betul. Terus apalagi satu lagi? Ya, peta geologi. Jadi memetakan tentang ya hal-hal yang terkait dengan geologi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya gini. Apa kaitannya ya manfaat citra satelit itu untuk pemetaan tematik? Gimana pengambilan kalau citra satelit itu nggak bisa, penduduk nggak bisa di itu Mbak, di sensor ya, tapi mungkin lebih ke tadi misalnya mengenai keadaan geologi itu bisa ya, tapi kalau penduduk nggak bisa ya. Oke. Oh ya boleh, kalau lokasi kepadatan penduduknya boleh. Iya, betul. Betul sekali. Jadi dilihat dari rumahnya ini banyak, berarti ini pemukiman gitu ya, jumlah penduduknya padat gitu kan. Ya, oke, betul sekali ya. Mbak, nama aslinya siapa, Mbak? Mbak Endang Rayu ya, bener ya? Mbak Endang Rayu ya namanya ya. Oke, thank you. Sip ya, sudah dijelaskan tadi mengenai peta tematik itu peta khusus ya, peta khusus. Nah, peta khusus itu tadi misalnya kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Terus manfaat citra satelit berikutnya adalah kenampakan batuan yang berbeda dapat dilacak dari foto satelit. Nah, tadi ini terkait juga dengan masalah geologi ya, masalah batu-batuan ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis hutan. Nah, nanti akan terlihat ya, kalau jenis hutan yang tropik gitu kan, tanamannya tinggi-tinggi itu ya, nanti akan terlihat dari citra satelit. Kemudian ada juga yang hutan yang kemudian misalnya terdiri dari rumput-rumputan gitu kan, sabana itu ya, kelihatan juga dari citra satelit. Kemudian dapat juga
untuk kajian arkeologi dan perikanan. Nah, nanti terlihat juga di situ di citra satelit. Lalu dapat mengetahui kebocoran minyak di lautan ya. Jadi kan kalau di citra satelit kita bisa melacak di lautan, bahkan bisa kita lacak gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang kebocoran minyak pasti akan terlihat dari apa? Dari warnanya. Ya kan, dari warnanya. Kemudian digunakan di bidang hankam dan militer. Jadi kita bisa pakai juga citra satelit untuk di bidang pertahanan dan keamanan ya, militer. Terus ciri khas bentang alam dan bentang budaya hasil citra foto udara atau satelit dapat diinterpretasikan berdasarkan ini. Jadi bisa dari warna. Jadi kita bisa lihat sebuah citra gitu kan, hasilnya sebuah citra. Nah, citra itu kita bisa artikan. Jadi interpretasi itu artinya kita artikan. Nah, mengartikannya dari mana? Bisa dari warna. Jadi warna itu nama lainnya rona ya. Kemudian dari bentuknya, ukurannya, tekstur, pola, bayangan, situs itu maksudnya lokasi ya, lokasinya. Kemudian asosiasi dan konvergensi bukti. Nah, ini beberapa komponen juga ya, komponen terkait dengan penginterpretasian atau mengartikan citra ya, bisa dari warna dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya, ini ada sebuah citra ya, citra yang dihasilkan oleh ini, ada Mbak Putri Winda Asih ini. Nah, misalnya citranya kayak gini ya, warnanya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan nih. Jadi ini menggunakan jenis citranya Ikonos. Ini berarti nggak diketahui nih citra foto atau citra. Ini citra satelit ya. Ini citra satelit. Ya, citra satelit ini ya. Ini lokasinya di Pekalongan ya. Nah, dari satelit itu kemudian diambil citra satelitnya. Nah, terus ada beberapa citra yang difoto atau citra yang diperoleh. Nah, misalnya kayak gini. Ya, ini diidentifikasikan ya, jenis objeknya adalah sawah. Terus posisi atau situsnya tadi ya. Dari ini astronomis ya, dari garis astronomis ya. Kemudian rona ya, rona itu artinya warnanya kita bisa lihat hijau ya, atau kita bisa sebutkan cerah gitu kan. Lalu kita bisa juga lihat dari bentuknya. Bentuknya itu kotak ya, memanjang banyak ya, itu adalah ciri-ciri sawah gitu kan. Kita kalau lihat memang sawah kan mesti kan kotak-kotak gitu ya, berpetak-petak kan. Nah, kelihatan kalau kita ambil penginderaan jauh gitu, hasilnya akan kotak gitu kan. Kemudian ukurannya sedang, teksturnya halus, kemudian polanya teratur. Jadi dapat disimpulkan adalah jenis objek ini adalah pesawahan. Nah, lalu ada juga laut ya, posisinya di sini, warnanya gelap, bentuknya seperti ini, ukurannya besar, teksturnya halus, pola tidak teratur. Nah, dari citra seperti ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah objeknya adalah lautan ya, dan seterusnya ya, ada pantai, gedung ya, pemukiman dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh ya, atau tabel interpretasi visual ya. Gimana Mbak Santi, mau tanya apa? X dan Y itu adalah itu Mbak, garis astronomis ya. Jadi kalau kita ibaratkan X itu adalah garis lintangnya ya, garis lintangnya, posisi lintangnya. Kemudian Y itu adalah garis busurnya yang tegak itu ya. Di X dan Y itu adalah garis lintang dan garis bujurnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari citra itu seperti ini dan penginterpretasiannya seperti ini. Jadi bisa dilihat dari warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola gitu kan. Dan inilah pokoknya ya, seperti ini.
dan tadi yang sudah kita sebutkan. Lah, terus kita masuk ke SIG ya. Nah, SIG itu singkatan dari Sistem Informasi Geografi. Ya, jadi ini merupakan sebuah sistem yang bertugas untuk memperoleh data dalam bentuk gambar, peta, dan bagan secara cepat dan lebih teliti. Tadi sudah saya bahas ya kan. Lalu pengelolaan SIG itu ada 3 macam ya, ada 3 tahap atau 3 subsistem. Dari subsistem masukan atau kita sebutnya input ya, input. Kemudian yang kedua adalah subsistem pengelolaan atau processing ya. Nah, untuk yang kedua ini tidak hanya processing tapi juga penyimpanan data ya, penyimpanan data. Dan yang ketiga adalah penyajian atau output ya. Jadi 3 tahap ini yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan SIG ya. Jadi ada input, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian dari SIG. Nah, untuk penyajian ini juga termasuk pengambilan keputusan ya. Jadi tidak hanya disajikan tetapi juga setelah disajikan kita bisa ambil satu keputusan. Nah, itu adalah SIG. Oke, ini dijelaskan lagi lebih detail ya mengenai tadi ya subsistemnya atau tahapannya. Kemudian tadi masukan ya, masukan atau input ini diperoleh dari penelitian lapangan ya, dari tadi proses penginderaan jauh itu kan. Kemudian mengenai input ini ada 2 ya, ada data atribut dan data spasial. Oke, ada yang bisa nggak menjelaskan apa itu data atribut dan data spasial? Oke, siapa mau jawab? Yuk, dapat poin lagi nih. Yang bisa bersuara siapa? Jangan, Mbak Ika ada jawab. Yang belum dan bisa bersuara siapa ini? Ada data atribut, ada 2 jenis data input ya. Ada data atribut dan data spasial. Ayo, yang belum jawab itu ada di halaman 29 ya. Yuk, siapa mau jawab? Yang bisa bersuara. Oke, Mbak Lala ya. Di modul ada katanya halaman 29 ya, mengenai data atribut dan data spasial. Ada di halaman 29 atas. Yo, jelas. Lalu kalau data spasial lokasi atau ya, jadi kalau kita kalau raster itu seperti apa? Ya. Iya, oke. Jadi itu ada gambarnya juga ya mengenai data spasial itu seperti apa ya kan. Jadi yang halaman 29 itu gambar 2.8 itu adalah yang data raster.
ya, menggunakan pixel. Lalu kalau yang bawahnya, yang halaman 30 itu menggunakan vektor. Ya, oke, thank you Mbak Lala. Mbak, nama aslinya siapa Mbak? Bibi Raya, oke. Yep, yes ya. Oke, jadi masukan atau input itu ada dua macam, ada data spasial, ada data atribut. Ya, kemudian tahap yang kedua adalah proses, ya, memproses. Nah, proses ini berfungsi untuk memanggil, menyimpan, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Untuk jenis analisisnya meliputi analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, dan analisis garis bidang. Ya, ini ada beberapa jenis analisis yang dilakukan dalam tahapan proses ini. Ya, itu Anda bisa juga lihat di modul halaman 30, ya kan. Jadi kalau analisis lebar itu mengolah data komputer kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Jadi kita lihat misalnya kayak kelebaran sungai itu kita menggunakan analisis lebar. Terus kita juga bisa menggunakan analisis penjumlahan aritmatika, ya. Nah, untuk misalnya untuk menghitung, ya, jadi aritmatika itu menghitung mengenai ini wilayah ini jumlahnya berapa, misalnya kayak kita melakukan penginderaan jauh gedung gitu ya. Nah, kita bisa lihat gedungnya ada berapa gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan analisis penjumlahan aritmatika. Lalu yang ketiga adalah analisis garis bidang. Nah, ini untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Lalu berikutnya adalah output, ya, output atau keluaran. Nah, keluaran ini berupa hasilnya apa? Berupa peta, ya. Nah, untuk peta ini bisa kita tayangkan secara kita cetak atau kita sebutnya hard copy, ya. Atau kita bisa tayangkan dalam bentuk soft copy. Jadi kita tayangkan misalnya di layar LCD gitu kan. Jadi nggak dalam bentuk cetak, kita sebutnya soft copy. Atau hanya kita tayangkan saja, ya. Ini sebetulnya untuk tayangan atau display itu hampir sama dengan yang rekaman soft copy, kan, hampir sama. Nah, ini tahapan dari SIG, ya. Terus ada komponen, ya, ada komponen SIG, ya. Tadi ada komponen penginderaan jauh, SIG juga punya komponen, ya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, data, informasi geografi, dan manajemen. Oke, siapa mau coba jelaskan ini mengenai komponen SIG? Yang belum jawab, siapa yang belum jawab? Yang belum jawab dan punya mic dulu. Nanti kalau mentok, ya berarti yang nggak punya mic boleh jawab, diketik. Yuk, mengenai komponen SIG, siapa mau coba jelaskan? Mbak Ling Ana bisa keluar suaranya nggak? Oke, coba ya. Di modul ada, boleh dibaca nanti modulnya. Jadi mengenai komponen dari SIG itu ada di halaman 32, ya. Coba dijelaskan secara singkat aja.
Mana nih suaranya nih? Oh, nggak bisa ya, gagal berarti. Yuk, siapa lagi yang belum jawab? Yang ada mic? Sudah semua ya? Oke, berarti kita kasih kesempatan yang nggak punya mic, ya kan? Yang nggak punya mic, yuk, silakan diketik. Maksudnya apa? Komponensik perangkat. Oke, gini kita bagi aja ya. Yang perangkat keras dan perangkat lunak nanti Mbak Santi yang jelaskan. Singkat aja. Lalu untuk data dan informasi geografi dan manajemen nanti Mbak Ling Ana yang sebutkan. Yo. Jelaskan maksudnya. Yo. Mbak Santi dulu diketik. Katanya ngetiknya cepat. Mbak Ling Ana nama aslinya siapa Mbak ya? Sri Winarni. Ya. Yo, betul ya. Jadi perangkat keras itu hardware, contohnya ya dari CPU itu ya komputernya gitu kan. Bisa juga pokok printer ya kan, printernya itu juga termasuk perangkat keras. Lalu untuk perangkat lunaknya ya, perangkat lunaknya adalah program-program komputer ya, misalnya kayak ARC View, Map Info dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh program yang digunakan untuk ini apa, penginderaan jauh. Oke, sekarang Mbak Sri Winardi, kalau data dan informasi geografi itu maksudnya apa? Ada di halaman 32 ya. Donda, jangan perangkat lunak. Yang C dan D ya, data informasi geografi dan manajemen. Jadi data atau informasi geografi itu adalah apa? Ya, jadi objek apa yang mau kita olah gitu kan. Nah, itu adalah data dan informasi geografinya ya. Bisa misalnya kayak suatu wilayah tertentu gitu kan. Itu adalah data atau informasi geografinya. Lalu kalau manajemennya maksudnya adalah ya, jadi manajemen itu terkait